Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Afifah, NIM T2019-1094. Di sini saya akan mempresentasikan dari buku Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah karya Dr. Mulyadi SAG MPD. Di mana di sini akan melanjutkan, yaitu membahas mengenai bab 2 tentang manusia dan permasalahannya. Nah, pada bab 2 ini terdapat 2 subbab. Yang pertama yakni hakikat manusia dan hubungannya dengan bimbingan dan konseling, dan yang kedua yaitu permasalahan manusia. Baik, sekarang kita akan membahas tentang subbab yang pertama, yakni hakikat manusia dan hubungannya dengan bimbingan dan konseling. Berbicara mengenai hakikat manusia, apa sih hakikat manusia itu? Siapa sih manusia itu? Manusia adalah ciptaan Allah yang paling indah dari ciptaan Allah yang lainnya. Mengapa seperti itu? Karena manusia ini spesial karena manusia diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diharapkan dari diberikannya akal dan pikiran kepada manusia dapat membedakan mana sesuatu yang baik untuknya dan mana sesuatu yang tidak baik atau buruk untuknya. Nah, berbicara mengenai manusia, setiap manusia pasti dan akan pernah mengalami suatu permasalahan dalam hidupnya. Nah, setiap manusia dalam menyelesaikan masalahnya itu berbeda-beda. Ada manusia yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, namun ada pula manusia yang membutuhkan bantuan orang lain dalam menyelesaikan masalahnya. Menurut Zakiyah Derajat, manusia memiliki 7 dimensi. Dimensi yang pertama yakni dimensi fisik. Fisik manusia merupakan bentuk fisik yang paling indah daripada bentuk fisik dari ciptaan Allah yang lainnya. Mengapa seperti itu? Karena manusia bukan hanya fisiknya itu bukan dalam sebuah yang terlihat, tapi memiliki makna di dalamnya. Kita misalkan seperti mata manusia dengan mata burung. Mata burung hanya ditujukan untuk melihat sesuatu, sedangkan mata manusia tidak hanya untuk melihat, namun dari mata manusia inilah akan menghasilkan suatu karya, suatu teknologi, atau bahkan dia bisa mengamati hal-hal di sekitarnya sehingga menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah buku. Itulah yang membedakan bentuk fisik manusia dengan bentuk fisik ciptaan Allah yang lainnya. Bentuk fisik manusia itu memiliki makna, tidak hanya terlihat saja, makna itu tersembunyi di balik bentuk tersebut. Kedua, yakni dimensi akal, di mana akal manusia di sini bertujuan agar manusia mampu memahami, kemudian mampu mengamati, belajar, berpikir tentang apa yang ada di kehidupan ini. Dan diharapkan melalui akal inilah manusia dapat menghasilkan sebuah solusi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi, sehingga hidupnya itu akan lebih terarah. Kemudian akal ini juga berfungsi atau bisa digunakan untuk mendalami sesuatu yang bersifat metafisik dan supranatural. Apa sih metafisik dan supranatural itu? Metafisik dan supranatural ini adalah sesuatu yang tidak terlihat, namun ia bisa untuk dipahami selama dilandasi dengan kepercayaan. Dimensi yang ketiga yakni dimensi iman. Nah, dimensi iman ini memiliki 3 elemen penting atau 3 elemen pokok. Yang pertama yaitu kepercayaan di dalam hati, yang kedua pengucapan melalui lisan, dan yang ketiga direalisasikan melalui tindakan.
Contohnya seperti syahadat. Syahadat itu diyakinkan dalam hati bahwa hanya Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian diucapkan melalui lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian direalisasikan menggunakan tindakan, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian selalu bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan beliau merupakan panutan kita semua. Dimensi yang keempat yakni dimensi akhlak. Akhlak ini adalah kelakuan yang timbul dari perpaduan antara hati, pikiran, perasaan, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Menurut Zakiyah Derajat, ada beberapa cara dalam menemukan akhlak. Yang pertama, yakni sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang. Yang kedua, yaitu belajar memperbaiki akhlak menurut Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, yaitu senantiasa mengajak orang lain untuk mengikuti hal-hal yang baik. Yang keempat, yaitu melakukannya secara berulang kali atau istiqomah, menjaga sesuatu tersebut agar tetap berada di jalannya. Dimensi yang kelima yakni dimensi kejiwaan. Nah, dimensi kejiwaan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seseorang. Mengapa seperti itu? Karena kejiwaan ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri seseorang dan merupakan pendorong atau penggerak seseorang dalam menjalani kehidupannya. Nah, kejiwaan di sini yaitu sesuatu yang lebih ke emosional seseorang. Bagaimana seseorang itu dalam menyikapi suatu hal dan lain-lain. Dimensi keenam yaitu dimensi estetika. Estetika atau keindahan, di mana dimensi estetika ini merupakan dimensi yang utama dalam suatu manusia. Mengapa? Karena betapa gersangnya jiwa manusia jika ia tidak bisa mengenal suatu keindahan. Kemudian keindahan, keselasian, kemudian keselarasan, keseimbangan yang ada di dunia ini merupakan suatu keindahan yang tak ternilai di samping tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu dimensi sosial dan kemasyarakatan, di mana manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial di sini adalah manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak dapat hidup bahagia tanpa orang lain. Mereka, manusia yang hidup menyendiri, akan tenggelam dalam khayal dan angan-angan yang tiada berbatas dan bertepian. Setelah pemikiran Zakiyah Derajat mengenai hakikat manusia yang termaktub dalam 7 dimensi. Ternyata pemikiran tersebut, pemikiran Zakiyah Derajat ini telah banyak digagas dan dikembangkan oleh beberapa ahli psikologi lainnya. Contohnya yaitu aliran behavioristik, di mana aliran behavioristik ini menyebutkan bahwa eksistensi manusia bisa diwujudkan dalam proses pembelajarannya. Jika proses pembelajarannya baik, dia dapat menyerap hasil pembelajaran dengan baik, maka akan dibuktikan dengan dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Namun, tidak setiap individu, tidak semua individu yang mengikuti proses pembelajaran juga dapat menjalani kehidupan dengan baik. Tergantung bagaimana atau tergantung proses yang dilalui individu tersebut dalam menjalani pendidikan tersebut. Karena setiap individu memiliki potensi, bakat, minat yang berbeda-beda. Itu mengapa hasil atau proses kehidupannya pun berbeda-beda. Zakiyah Derajat memandang bahwa aliran behavioristik terkait dengan sifat dasar manusia itu bersifat netral, tidak mengarah kepada potensi yang positif dan tidak pula mengarah kepada potensi yang negatif. Jadi manusia itu tidak memiliki potensi apapun, tidak memiliki yang positif atau negatif, tetapi bergantung kepada proses pendidikan setiap individu. Oleh karena itu, pendidikan ini sangat penting bagi setiap individu, karena melalui pendidikan inilah kemudian dikembangkan atau diarahkan manusia
potensinya baik ke arah positif ataupun ke arah yang negatif. Dan setelah kita membahas tentang hakikat manusia, apa sih hubungannya dengan bimbingan dan konseling? Nah, bimbingan dan konseling berasal dari bahasa Inggris, yaitu guidance dan counseling. Guidance berarti menunjukkan atau menuntun seseorang. Maksudnya adalah menunjukkan atau menuntun seseorang dalam memahami dirinya sendiri, memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, kemudian untuk mengetahui apa sih potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Kemudian konseling itu berarti memberi arahan atau memberi nasihat, di mana memberi dan arahan nasihat di sini di saat manusia itu mendapati suatu permasalahan, maka bisa diberikan nasihat atau arahan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga keduanya saling berkaitan, di mana manusia dan permasalahan itu tidak bisa terlepas. Dan dalam menghadapi masalah tersebutlah ada peran bimbingan dan konseling agar manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Kita akan membahas sebab yang kedua, yakni permasalahan manusia. Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih masalah itu? Masalah adalah sesuatu yang menghambat, menghalangi, kemudian mempersulit seseorang dalam usahanya mencapai sesuatu. Nah, masalah di sini merupakan hal yang seringkali dialami oleh manusia. Dan ada berapa sih jenis-jenis masalah itu? Jenis-jenis masalah menurut W.S. Winkel ada 4 jenis masalah. Yang pertama yaitu masalah keluarga. Masalah keluarga di sini adalah masalah yang timbul di suasana yang keluarga, entah itu keluarga yang penuh atau suasana keluarga yang terlalu tenggang, hubungan yang renggang, kurang harmonis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu masalah di sekolah atau di pendidikan. Masalah ini timbul bisa dari permasalahan dengan antar teman, kemudian suasana kelas yang kurang nyaman, atau guru yang kurang mengayomi anak didiknya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu permasalahan waktu luang. Permasalahan waktu luang di sini adalah dalam memanfaatkan waktu luang, di mana seseorang itu kurang efektif atau kurang bermanfaat dalam memanfaatkan waktu yang ia miliki. Dan yang keempat yaitu masalah diri sendiri, yaitu masalah yang timbul dari diri sendiri, yaitu dari perasaan diri kita sendiri, entah itu perasaan yang kurang menyenangkan atau perasaan yang lainnya. Apa sih yang menyebabkan suatu permasalahan itu? Nah, penyebab permasalahan itu ada 2, yaitu penyebab dari dalam dan penyebab dari luar. Nah, penyebab dari dalam ini yaitu penyebab dari dalam diri kita sendiri, entah itu mengenai mental kita, kemudian fisik, dan lain-lain. Masalah yang dari dalam diri misalnya kondisi kesehatan kita, sehingga kita kurang maksimal dalam menjalani hidup, kemudian kondisi emosional kita, sehingga kita terkadang kurang baik dalam menjalani kehidupan, kemudian kondisi fisik seperti buta, tuli, dan lain-lain. Dan penyebab masalah yang timbul dari luar, yaitu bisa yang pertama dari keluarga. Misalnya keluarga kita itu renggang, kemudian kurang mengayomi, kemudian membiarkan kita hidup sendiri, dan masalah-masalah lain yang menyebabkan masalah itu timbul. Yang kedua yaitu dari sekolah, entah itu dari fasilitas yang kita dapati atau kurikulumnya yang kurang bisa mendorong kita dalam menjalankan pendidikan, bukan yang mempermudah malah mempersulit. Kemudian hubungan bersama teman dan sikap dari guru dalam memberikan pengajaran. Kemudian yang ketiga yaitu dari lingkungan masyarakat. Bisa jadi adat atau kebiasaan yang kita gunakan di keluarga ternyata tidak sesuai dengan adat yang ada di lingkungan masyarakat. Itulah pembahasan tentang bab 2 mengenai
manusia dan permasalahannya, mulai dari hakikat manusia, kemudian hubungannya dengan bimbingan dan konseling, kemudian permasalahan-permasalahan manusia, apa sih itu permasalahan, kemudian apa saja jenisnya, kemudian apa saja penyebabnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.